Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu pembimbing penguji yang telah hadir pada hari ini, ada Pak Dr. Rahmat Bahtiar, MPPM, ada Ibu Tanti Asrianti, SKM MKes, dan para audiens yang telah hadir pada seminar proposal atas nama Raudatun Nisa Angkatan 2017 dengan judul skripsi analisis program pengendalian penyakit kusta menggunakan metode case-based reasoning di Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara. Pertama-tama untuk sesi persilakan kepada Saudari Nisa untuk mempresentasikan proposal penelitian yang akan dijalankan ya dalam waktu 15 menit. Saya persilakan mulai sekarang. Pak, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya izin untuk sesi terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing, penguji, serta rekan pembahas dan teman-teman yang telah hadir pada seminar proposal skripsi saya pada pagi hari ini. Sebelumnya, langsung saja izinkan saya untuk presentasikan judul proposal skripsi saya, yaitu analisis program pengendalian penyakit kusta menggunakan metode case-based reasoning atau CBR di Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun latar belakang dari proposal ini yaitu prioritas pencegahan dan penanganan penyakit menular tertuju pada pencegahan dan penanganan penyakit neglected tropical disease atau yang kita kenal dengan penyakit tropis terabaikan. Antara lainnya adalah kusta. Kusta sendiri merupakan salah satu dari 17 penyakit tropis yang masih terabaikan dengan angka kejadian kasusnya masih cukup tinggi. Pada tahun 2016, insiden kusta tertinggi terjadi di benua Asia Tenggara sebesar 161.263 kasus. Kemudian untuk di Indonesia sendiri, pada tahun 2017, Indonesia menempati nomor 3 jumlah insiden kusta tertinggi di dunia, yakni sebesar 16.826 kasus. Dan tahun 2018, total kasus masih sekitar 15.000 kasus. Kemudian pada tahun 2017, angka prevalensi kusta mengalami kenaikan 153 kasus atau 4,28 per 10.000 penduduk di Kalimantan Timur. Dan Kalimantan Timur sendiri menempati posisi 22 dari 34 provinsi dalam pelaporan kasus kusta. Selanjutnya, Kabupaten Kutai Kartanegara menduduki peringkat pertama jumlah kusta tertinggi di Kalimantan Timur, yaitu mencapai 51 kasus pada tahun 2019. Pada tabel berikut dapat terlihat bahwa dari 10 kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara adalah kabupaten dengan jumlah tertinggi kasus kusta, yaitu pada tahun 2017 sebesar 34 kasus, kemudian meningkat di tahun 2018 menjadi 60 kasus. Namun di 2019 kasus menurun, tetapi jika dibandingkan dengan kabupatennya, Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan daerah dengan kasus tertinggi kusta di Kalimantan Timur. Pencapaian eliminasi kusta pada suatu wilayah provinsi tidak selalu berbanding lurus. Hal ini karena masih terdapat kantong-kantong kusta pada kabupaten kota di provinsi tersebut karena penularan kusta yang masih cukup tinggi. Maka dari itu, diperlukannya suatu upaya untuk menekan kejadian kasus kusta dengan mencapai solusi efektif dan efisien. Upaya yang dimaksud yaitu adalah upaya pengendalian penyakit kusta menggunakan metode case-based reasoning atau CBR. Peneliti juga menggunakan modus satu masalah 100 solusi atau one problem 100 solution yang bermanfaat untuk melengkapi metode CBR dalam memperkuat analisis solusi yang akan dihasilkan. Adapun rumusan massa dari penelitian ini yaitu bagaimana penerapan metode case-based reasoning atau CBR dalam penentuan jenis tindakan pengendalian untuk penyakit kusta di Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun tujuan yang dicapai itu secara umum untuk mengetahui hasil penerapan metode case-based reasoning dalam penentuan jenis tindakan pengendalian untuk penyakit kusta. Kemudian pada tujuan khusus yaitu yang pertama, mengetahui dan menganalisa retrieve dengan mempelajari kemiripan dan membandingkan dari pola kasus lama dan kasus baru penyakit kusta di Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara. Kemudian yang kedua, mengetahui dan menganalisa reuse atau menggunakan kembali informasi dari program pengendalian yang telah dilakukan untuk mengatasi penyakit kusta di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara. Kemudian yang kedua, mengetahui dan menganalisa revise atau menjadi kembali hal yang menjadi kesalahan dan kelemahan pada program yang telah dijalankan dalam mengatasi kusta di Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara. Dan terakhir yaitu mengetahui return, adanya solusi baru yang nanti untuk mengatasi penyakit kusta di Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara. Perbedaan pada penelitian terdahulu yaitu berdasarkan penelitian oleh Akbar Hairil pada tahun 2020 dan tersebut tidak menggunakan metode sistem pakar case reasoning.
dan memastikan luaran dengan mendistribusikan faktor risiko kejadian penyakit kusta, yaitu riwayat kontak, badan hunian, dan personal hygiene. Kemudian berdasarkan penelitian Kalengkongan Gen dan Tungkian Nicholas-Beck pada tahun 2019 yang membahas terkait analisis program pengendalian kusta, di mana luaran yang dihasilkan yaitu masih terdapat evaluasi output dari masa program yang belum maksimal. Kemudian berdasarkan penelitian Cahyana Muhammad Angga Kurnia dan Simanjuntak Pastina pada tahun 2019 yang menggunakan sistem pakar yang serupa yaitu metode case listening, menghasilkan luaran berupa sistem pakar yang mampu melakukan diagnosis terhadap penyakit kusta yang lebih berfokus pada kuratif dan rehabilitatif sehingga mampu menjadi kewaspadaan dini sebagai peringatan terhadap dugaan seseorang menderita kusta. Atas hal tersebut, pada penelitian ini, peneliti ingin berfokus kepada upaya pengendalian penyakit kusta secara promotif dan preventif yang dimana dilaksanakan secara terpadu, terintegrasi, dan menyeluruh. Selanjutnya, tujuan pustaka perkuasaannya yaitu kusta. Kusta sendiri merupakan penyakit infeksi kronik yang disebabkan oleh Mycobacterium leprae. Dikenal dengan dua tipe kusta yaitu tipe MB atau multibaciller yang dikenal dengan kusta basah, kemudian tipe PB atau paucibaciller dikenal dengan kusta kering. Kemudian metode CBR yaitu metode dalam penyelesaian masalah dengan merupakan pengalaman sebelumnya. Kemudian modul 1 masalah syarat solusi yaitu merupakan analisis epidemiologi secara holistik dan komprehensif dengan merekomendasikan satu solusi dalam bentuk rencana strategi kegiatan. Dalam langkah metode CBR sendiri terdapat 4 langkah. Yang pertama yaitu retreat, memperoleh kembali kasus lama yang mirip dengan kasus baru dengan membandingkan pola kasus lama dan kasus baru yang sedang terjadi. Yang kedua yaitu reuse, menggunakan kembali informasi kasus dan program solusi yang nantinya untuk melahirkan solusi baru. Di mana reuse ini akan menjadi dasar pada tahap selanjutnya yaitu revise, meninjau kembali solusi yang diberikan, di mana di sini kita melihat apakah adanya kelemahan dari solusi sebelumnya yang telah dilakukan. Dan selanjutnya dari revise ini akan melahirkan solusi baru yaitu pada tahap prevent. Adanya solusi baru yang nanti dapat digunakan pada selesai masalah baru di masa mendatang. Dan modul 1 masalah 100 solusi merupakan hasil analisa epidemiologi secara holistik dan komprehensif dengan memberikan 100 solusi dalam bentuk rencana strategi kegiatan yang dapat dilakukan dengan memadukan strategi epidemiologi yaitu ubah perilaku host, batasi agent, dan kendalikan environment. Diselaraskan dengan keilmuan strategi administrasi kesehatan yaitu berdasarkan 6M, man, money, method, mesin, market, dan material. Kemudian strategi promosi kesehatan yaitu advokasi, pemberdayaan masyarakat, serta peran serta masyarakat. Modul ini berisi metode dalam membuat perencanaan yang evidence-based berdasarkan data kasus yang ada, menggunakan prinsip low cost yaitu minim dana, high impact memberikan dampak yang besar, serta continuous yaitu berkelanjutan. Adapun tahapan dalam modul 1 masalah solusi, yang pertama itu scanning, melakukan analisis situasi dan identifikasi masalah solusi. Dalam analisis situasi ini ada beberapa poin yang akan dianalisis. Yang pertama, status kesehatan, yang kedua, kependudukan, yang ketiga, fasilitas pelayanan kesehatan, yang keempat, perilaku kesehatan, dan terakhir adalah lingkungan. Selanjutnya screening, menyusun prioritas masalah dan solusi. Selanjutnya sistem kewaspadaan dini, SKD dan PWS, melakukan monitoring evaluasi dari masalah solusi yang terangkat pada aksi program yang telah dilaksanakan sebelumnya. Dari penelitian dan proposal ini yaitu penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitik yang dimana memberikan deskripsi terhadap objek atau data yang akan diteliti dengan mengambil suatu masalah yang akan diteliti dengan dimana nanti hasil dari penelitian akan dianalisis dan olah untuk ditarik kesimpulannya. Kemudian lokasi penelitiannya yaitu di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Kartanegara dengan waktu penelitian yaitu bulan Maret hingga Mei tahun 2021. Adapun kerangka konsep dari penelitian ini adalah merupakan kerangka konsep yang dimodifikasi dari A.A. Mott dan Plaza pada tahun 1994 yang mengacu pada CBR cycle atau konsep dari CBR itu sendiri. Setelah terdefinisi dalam tabel definisi konsep yaitu dari retret memberikan pola kasus pelanggaran kita dan kasus baru kita dengan instrumen tabel perbandingan dengan indikator diperolehnya penerimaan kasus lama dengan kasus baru. Kemudian pada tahap reuse meninjau kembali program pengendalian pada kasus tersebut untuk mencari masalah yang baru pada kasus kita. Kemudian dengan instrumen daftar pertanyaan wawancara dan form checklist kesediaan data sekunder dan data primer. Dengan indikator diperolehnya informasi dari pelaksanaan program pada kasus lama kusta untuk kemudian menjadi acuan pemecahan masalah pada kasus baru kusta. Kemudian yang ketiga adalah revise, menurut rekomendasi solusi baru pemecahan masalah kasus berdasarkan 6M, di mana di sini dalam revise kita memadukannya dengan modul 1 masalah 1 solusi sebagai perbaikan solusi berdasarkan 6M tadi. Mengolah money, method, material, mesin, dan market. Dengan instrumen template tabel analisis menggunakan metode case based atas CBR dan 1 masalah 100 solusi.
Dengan indikator diperoleh rekomendasi solusi ketika masalah ketika yang sebelumnya telah dimodifikasi untuk kemudian melahirkan solusi baru. Kemudian pada tahap reten, yaitu solusi baru dihasilkan berdasarkan revise tadi, yang dimana di sini menggunakan metode sejar dan komunikasikan oleh modul satu masalah satu solusi dengan template tabel analisis dengan metode case based-nya atau CBR dan satu masalah satu solusi dengan indikator terdokumentasikannya solusi baru sebagai rekomendasi dan referensi upaya penyelesaian baru. Dan selanjutnya adalah sumber data. Sumber data yang pentingnya adalah data primer dan data sekunder. Data primer ini diperoleh dengan teknik pengumpulan data, wawancara, dan observasi. Wawancara ini dilakukan kepada berita kusta yang berpotensi dan relevan untuk menjadi responden. Kemudian wawancara juga dilakukan kepada pemegang program kusta di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Kartanegara dan juga Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian data sekundernya adalah studi kepustakaan, profil Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Kartanegara dan profil Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, laporan tahunan serta berita acara yang berkaitan dengan pengendalian penyakit kusta serta informasi terkait kasus kusta itu sendiri. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya adalah teknik analisis, penambah pengumpulan data dengan mengumpulkan data primer data sekunder melalui teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian data terkumpul ada dipilah data sesuai dengan kebutuhan dari peneliti. Kemudian data akan diklasifikasikan atau dikelompokkan sesuai dengan tujuan peneliti. Dan kemudian data akan disajikan, setelah itu dapat ditarik kesimpulannya. Sekian presentasi dari proposal skripsi saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada pembimbing selaku moderator. Terima kasih.